Perkenalkan, nama saya Muhammad Wansipane, NPM 19640003. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad asal Banjarmasin Banyumasin, Fakultas Teknik Prodi Sipil. Nah, di sini saya akan membuat video menjelaskan sejarah K3, keselamatan kesehatan kerja dari mata kuliah K3 dengan dosen pengajar Bapak Hadi Surya STMT. Kalau mau lebih lanjut lagi, lihat video selanjutnya. Sejarah K3. Sejarah gerakan K3 di dunia sejak zaman purba. Pada awal kehidupan manusia di bumi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diharuskan untuk bekerja. Pada saat bekerja, mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera atau luka. Dengan akal pikirannya mereka berusaha mencegah terulang kecelakaan serupa. Selama pekerjaan masih dikerjakan secara perorangan atau dalam kelompok kecil, maka usaha pencegahan tidaklah terlalu sulit. Namun hal tersebut segera berubah saat revolusi industri dimulai. Lambang, logo atau simbol K3, arti dan maknanya terdapat dalam Kepmenaker Republik Indonesia tentang Bandara Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Arti dari simbol tersebut adalah 1. Palang, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. 3. Warna putih, bersih dan suci. 4. Warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. 5. 11 gerigi roda, 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Pada zaman batu dan gua, Paleolitikum dan Neolitikum, di mana manusia yang hidup pada zaman ini telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat digunakan. Yang kedua, zaman bangsa Babilonia, dinasti Sumeria di Irak. Pada era ini, masyarakat sudah mencoba membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka, dan semakin berkembang setelah ditemukan tembaga dan suasa sekitar 3000 atau 2500 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Mesir kuno. Pada masa ini, terutama pada masa berkuasa Firaun, banyak sekali dilakukan pekerjaan-pekerjaan raksasa yang melibatkan banyak orang sebagai tenaga kerja. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, khususnya pada masa Raja Ramses II, dilakukan pekerjaan pembangunan terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Yang keempat, zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, tokoh yang paling terkenal adalah Hippocrates. Hippocrates berhasil menemukan adanya penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya. Yang kelima, zaman Romawi. Para ahli seperti Lucretius, Martial, dan Fritivius mulai memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan dengan adanya paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja seperti timba dan sulfur. Yang keenam, abad pertengahan. Pada abad pertengahan sudah diberlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Yang ketujuh, abad ke-16. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Philippus Aerewus Theoratus Bombastus van Hohenheim, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Paracelsus, mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh pekerja tambang. Yang kedelapan, era revolusi industri, Traditional Industrialization. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah 1. Pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. 2. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. 3. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam.
Kesimpulan, tantangan keselamatan kesehatan di kerja di zaman modern bagi Indonesia. Dengan akal pikirannya, mereka berusaha mencegah terulang kecelakaan serupa selama pekerjaan masih dikerjakan secara perorangan atau dalam kelompok kecil, maka usaha pencegahan tidak terlalu sulit. Sekian dari video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan.